Halo teman tante semua, apa kabarnya nih? Tante doakan semoga sehat selalu ya. Film kali ini akan mengisahkan kakak beradik yang menyamar sebagai pemburu penyihir dan menipu orang-orang untuk mendapatkan uang. Tapi suatu ketika mereka terjebak dalam pertarungan melawan ratu penyihir asli yang kejam. Bagaimanakah nasib mereka? Yuk saksikan bersama alur ceritanya. Jangan lupa di-subscribe dan di-like juga ya videonya. Terima kasih. Kisah dimulai di sebuah desa di Jerman pada tahun 1976, di mana tampak seorang ibu dengan dua anaknya yang masih kecil. Anak perempuannya saat itu sedang sakit keras, dan mereka sedang menunggu Jack, anak keduanya, yang akan pulang membawa uang hasil menjual sapi terakhir mereka. Uang itu rencananya akan digunakan untuk mengobati anak perempuannya. Akan tetapi saat Jack pulang, bukannya membawa uang, dia malah membawa sekantong kacang ajaib yang ditukarkannya dengan sapi mereka. Rupanya, Jack yang lugu dan memang sangat percaya pada cerita dongeng telah ditipu. Sontak kakaknya yang bernama Will marah besar karena gara-gara Jack, adik perempuan mereka, akan meninggal. Cerita pun maju ke 15 tahun sesudahnya, di mana Will dan Jack telah menjadi pemburu penyihir terkenal yang dijuluki The Brother Grimm. Saat itu, mereka sedang berada di sebuah desa yang katanya sedang diteror oleh seorang penyihir. Dan setelah negosiasi harga dengan para warga desa selesai, mereka pun bersiap untuk menumpas penyihir itu yang katanya berada di sebuah lumbung dekat aliran sungai. Begitu sampai di sana, mereka pun langsung mempersiapkan peralatan yang diperlukan dan juga mengukir beberapa simbol untuk perlindungan mereka. Mendadak, mereka mendengar suara teriakan si penyihir dari arah luar lumbung yang disertai dengan hembusan angin kencang. Mereka pun segera membuka pintu tersebut, tapi tak melihat siapa-siapa. Dan ternyata penyihir itu muncul di belakang mereka dan langsung menyerang. Sontak mereka semua jadi panik dan Jack segera menyuruh satu warga desa yang menemani mereka untuk bersembunyi. Sedangkan dia dan Will terus mencoba untuk melawan si penyihir. Tapi penyihir itu malah memanterai dan membuat mereka saling menodongkan senjata. Sampai akhirnya Jack pun berhasil menembakkan busurnya tepat di dada si penyihir. Dan setelahnya mereka langsung memasukkan ular-ular jelmaan si penyihir itu dalam sebuah kantung. Dan memberikannya pada warga desa yang sedari tadi menemani mereka untuk dibawa kembali ke desa sebagai bukti bahwa si penyihir sudah dikalahkan. Lalu setelah warga desa itu pergi, dua orang teman mereka bernama Buns dan Hidlik yang sedari tadi bersembunyi pun keluar. Rupanya mereka semua bukan pemburu penyihir asli, melainkan penipu. Mereka memanfaatkan dongeng-dongeng desa untuk menakuti warga dan memperoleh uang dari hasil menipu. Pada saat yang sama, di suatu tempat di hutan Marbaden, tampak seorang gadis kecil bertudung merah yang sedang memetik bunga. Tiba-tiba, jari gadis itu tertusuk duri dan dia mendengar suara-suara aneh di belakangnya. Gadis itu pun segera berlari pulang, tapi akar-akar pohon yang merambat terus mengejarnya. Dan akhirnya gadis itu pun lenyap dan hanya meninggalkan tudung merahnya yang tergantung di sebuah pohon. Kembali ke Will dan Jack yang sedang tertidur lelap sehabis melakukan aksinya tadi sore. Tiba-tiba, seorang pria bernama Capaldi muncul dan membawa mereka ke hadapan De La Tombe, yaitu jenderal Prancis yang sedang ditugaskan di sana. Karena memang saat ini desa mereka sedang diduduki oleh Prancis. Mereka dibawa ke sana karena Buns dan Hidlik yang sudah ditangkap lebih dulu telah mengakui bahwa mereka semua adalah penipu. Sehingga mereka semua rencananya akan segera dihukum mati. Tapi De La Tombe mau memaafkan mereka dengan syarat mereka harus menguak misteri yang sedang terjadi di sebuah desa dekat hutan Marbaden. Yang mana dilaporkan ada 9 anak perempuan yang telah menghilang secara misterius dari desa itu.
Della Tombe yang tidak mau dongeng-dongeng mistis Jerman terus mempengaruhi warga dan tentaranya berniat untuk mengungkap misteri itu. Apalagi dia percaya pasti hal itu adalah tipuan dari orang-orang seperti Will dan Jack yang ingin mendapat uang dari warga. Pada saat bersamaan di hutan Marbaden, tampak dua anak bernama Hans dan Greta yang sedang bermain. Saat itu, Greta sebenarnya sudah ingin pulang, tapi Hans yang masih ingin bermain terus melangkah masuk hutan sambil menjatuhkan remah-remah roti sebagai penanda jalan pulang mereka nantinya. Mendadak, sebuah sulur tanaman menarik sial milik Greta, lalu melemparkannya ke pinggiran sungai. Otomatis Greta pun mencoba mengambilnya kembali, tapi Greta lalu mengikuti sial itu sampai akhirnya dia tiba di sebuah gua dan langsung mengambil sialnya yang tersangkut. Lalu, belum hilang rasa kaget Greta, mendadak muncul sesuatu dari belakangnya. Dan beberapa hari kemudian, Will dan Jack yang ditemani Capaldi pun akhirnya sampai di desa itu. Tapi mereka langsung disambut oleh beberapa warga yang menodongkan senjatanya karena kondisi desa memang sedang tegang akibat anak-anak yang hilang itu. Mereka pun langsung memperkenalkan diri sebagai The Brother Grimm yang terkenal itu dan bilang kalau mereka akan membantu desa itu untuk mencari anak-anak yang hilang. Tanpa buang waktu, warga desa segera mengadakan rapat dan memutuskan menerima tawaran dari Will dan Jack. Apalagi saat itu sudah 10 anak perempuan yang menghilang, termasuk Greta. Jack dan Will yang mendengar keterangan dari para warga langsung berasumsi kalau siapapun yang melakukan hal-hal itu pasti memiliki dana besar. Karena tipuannya terlihat nyata dan pastinya membutuhkan alat-alat yang tidak murah. Jack lalu bertanya apakah ada yang bisa menjadi pemandu mereka untuk masuk ke dalam hutan. Sontak para warga langsung terdiam karena tentu saja tak ada yang berani. Tapi salah satu warga berkata kalau yang bisa menjadi pemandu mereka hanyalah seorang gadis pemburu bernama Angelica. Tanpa buang waktu, mereka pun segera menuju ke tempat Angelica dan menjelaskan maksud kedatangan mereka. Yang mana akhirnya Angelica setuju untuk membantu karena ternyata dua saudarinya juga termasuk dalam 10 gadis yang hilang itu. Angelica lalu membawa mereka menelusuri hutan sampai ke suatu area angker yang katanya hewan-hewan pun tak berani masuk ke situ. Di mana tampak sebuah menara tinggi dikelilingi oleh pohon-pohon tua dengan sulur-sulur yang besar. Jack lalu bertanya pada Angelica apa yang telah terjadi di tempat itu. Angelica pun menceritakan tentang dongeng yang dulu diceritakan oleh ayahnya sewaktu dia kecil, yaitu kisah tentang Ratu Turingian yang terkenal sangat cantik namun memiliki sifat yang kejam. Pada suatu ketika, kerajaan Ratu Turingian tiba-tiba diserang oleh sebuah wabah yang menyebabkan satu persatu warganya meninggal. Sang ratu lalu memerintahkan untuk membangun sebuah menara yang sangat tinggi agar bisa terhindar dari serangan wabah. Dan hal itu berhasil, sang ratu pun selamat. Akan tetapi, sang ratu lupa kalau wabah bisa terbang terbawa angin. Hingga suatu hari, saat sang ratu mulai merasakan dampak dari wabah yang membuat wajah cantiknya membusuk, suara teriakannya bisa terdengar bermil-mil jauhnya. Cerita pun kembali pada Jack yang sedang mencatat kisah yang baru saja diceritakan oleh Angelica. Tiba-tiba sesuatu mencolek lengannya dan dia melihat sulur-sulur tanaman yang bergerak sendiri di depannya. Sontak Jack pun jadi takut dan langsung mencari Will. Pada saat bersamaan tampak seorang pria yang mendekati dan memberi makan kuda Jack dengan beberapa serangga aneh. Sementara itu, Will yang melihat hari sudah menjelang gelap menyarankan pada Angelica untuk segera kembali ke desa. Angelica lalu mengambil seekor katak dan menjilatnya untuk menunjukkan arah pulang yang benar. Karena menurut mitos, pohon-pohon di hutan itu tak bisa dipercaya sehingga tak bisa dijadikan sebagai patokan arah. Dan saat mereka berhasil kembali ke tempat kuda mereka menunggu, Jack pun jadi heran melihat kudanya yang bertingkah sedikit aneh.
Tapi dia tetap menaikinya dan mereka semua akhirnya berhasil kembali ke desa dengan selamat. Malam harinya, seorang gadis kecil bernama Elsie mendadak terbangun karena mendengar suara meminta tolong. Elsie pun keluar untuk mencari sumber suara tersebut yang ternyata berasal dari kuda milik Jack. Lalu, dengan santai dia mendekati dan mengelus kuda itu sambil berusaha menenangkannya. Tiba-tiba, dalam sekejap, tubuh Elsie pun langsung terbungkus oleh jaring yang sangat lengket. Lalu, Jack dan Will yang mendengar suara ringkikan kuda yang sangat kencang otomatis terbangun dan langsung memeriksa keluar. Lalu menemukan kuda milik Jack yang mengamuk seperti kesakitan dengan perut yang sangat besar. Mereka pun langsung berusaha menenangkan kuda itu, tapi tanpa buang waktu, mereka pun langsung mengejar kuda itu bersama dengan Angelica dan juga Capaldi. Tapi mendadak, beberapa sulur tanaman menarik Angelica hingga terlempar dari kudanya. Kemudian, saat Will dan Jack akan menolongnya, pohon-pohon di sekitar mereka juga ikut bergerak menghalangi sehingga mereka pun langsung terjatuh. Dan sementara itu, Angelica yang sedang berkutat dengan sulur-sulur pohon mendadak melihat seekor serigala dan langsung memanah serigala itu dengan busurnya. Tapi, si serigala menangkap busur itu dan dengan perlahan mendekati Angelica. Lalu, pada saat Angelica menatap mata serigala itu, dia pun terpaku karena teringat seseorang dan serigala itu langsung pergi meninggalkannya. Kembali ke Will dan Jack yang sedang ketakutan karena dikerubungi oleh sulur-sulur pohon yang bergerak sendiri. Tak selang lama, salah satu anak buah Capaldi muncul lalu bertanya pada mereka apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, sontak mereka pun kaget dan segera bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Namun, anak buah Capaldi tersebut terus menjerit minta tolong, sehingga mereka pun terpaksa kembali untuk menolong. Tapi sayang, nyawanya tak dapat diselamatkan. Dia pun ditarik masuk ke dalam akar sebuah pohon. Beralih ke Capaldi yang mendadak melihat serigala yang baru saja menyerang Angelica. Namun, serigala itu tidak menyerangnya dan malah beranjak pergi. Tiba-tiba, Capaldi yang mengira itu anak buahnya langsung mendekatinya dan jadi sangat kaget saat melihatnya ternyata sudah tewas. Akhirnya mereka semua pun kembali ke desa dan jadi paham bahwa apa yang terjadi barusan pasti bukan buatan manusia. Keesokan harinya, Jack dan Will bersama dengan Bones juga Hidlik kembali ke menara tinggi di hutan tersebut untuk memeriksa lebih lanjut. Jack yang membawa serta alat pelontarnya pun langsung bersiap untuk melontarkan dirinya ke atas menara. Tapi Will melarangnya karena itu berbahaya dan Jack dapat melukai dirinya. Sontak Jack jadi kesal dan memukul Will karena Jack yang memang sangat percaya pada dongeng sudah lama ingin menemukan sebuah dongeng yang nyata. Yang mana saat ini Jack percaya sang ratu dalam dongeng yang diceritakan Angelica pasti masih ada di dalam menara tersebut. Mendengar itu, Will pun mengalah dan berkata kalau dia akan membantu Jack. Sedangkan Bones dan Hidlik yang sebenarnya sudah sangat takut berada di hutan itu hanya duduk diam melihat pertengkaran Jack dan Will. Mendadak, Hidlik melihat sulur pohon di depannya bergerak sendiri, lalu bertanya apakah Bones juga melihatnya. Tapi Bones bilang, tolonglah jangan paksa aku untuk melihat, aku sudah sangat takut ini. Sementara itu di desa, tampak seorang anak bernama Sasha yang sedang menimba air dari sebuah sumur. Tiba-tiba, seekor burung gagak hitam keluar dari embernya dan mencipratkan lumpur ke seluruh tubuh Sasha. Sasha yang panik pun segera mencoba membersihkan lumpur yang memenuhi wajahnya. Tapi mendadak, mata, hidung, serta mulutnya lenyap sehingga dia tak bisa melihat dan tak bisa bersuara. Tiba-tiba dari dalam sumur muncul suatu makhluk aneh yang menyerupai gumpalan jeli hitam, yang dalam sekejap langsung membesar dan bergerak mengikuti Sasha yang sedang berjalan dengan oleng.
Ayah Sasha yang berada di situ langsung menembak makhluk itu, tapi makhluk itu ternyata tak bisa mati. Sedangkan Angelica yang melihat itu langsung berlari menggendong Sasha dan memberikannya ke Capaldi untuk segera dibawa masuk. Tapi makhluk itu tak mau melepaskan Sasha begitu saja. Dia pun menjulurkan tangannya dan langsung menarik tubuh Sasha masuk ke tubuhnya. Setelahnya, makhluk itu langsung melompat kembali ke dalam sumur bersama dengan Sasha yang sudah menyatu dengan dirinya. Kembali ke Jack yang akhirnya berhasil memanjat sampai ke atas menara. Dan langsung memberitahu Will bahwa dia melihat dari atas ada 12 buah makam yang mengitari menara itu seperti putaran jarum jam. Sesudahnya, Jack pun segera berayun untuk masuk ke menara itu melalui sebuah jendela. Dan begitu sampai di dalam, Jack langsung terpanah melihat mahkota ratu yang berada tepat di samping tahtanya. Jack juga melihat sebuah buku mantra lengkap dengan sebuah perkamen yang berisikan gambar 12 buah makam mengelilingi bulan darah. Sementara itu, Will yang menunggu di bawah mendadak melihat Sasha yang muncul dari dalam kolam. Tapi, pada saat Will akan mengangkatnya, seekor serigala muncul dan langsung merubah wujudnya menjadi sesosok pria. Will yang melihat pria itu tidak menyadari kehadirannya, langsung segera bersembunyi. Pria itu pun lalu mengangkat Sasha dari dalam kolam dan memindahkannya ke sebuah makam. Kembali ke Jack yang akhirnya menemukan sang ratu terbaring di atas ranjangnya dengan kondisi wajah dan kuku panjang yang mengerikan. Mendadak, seekor gagak hitam datang memasukkan sesuatu ke mulut sang ratu, dan sontak Jack jadi kaget dan terpelanting mundur sampai ke depan sebuah kaca besar. Tiba-tiba, bayangan sang ratu yang sangat cantik itu pun muncul dan merayunya. Sang ratu lalu bertanya apa hasrat terpendam Jack, apakah itu uang, kekuasaan, ataukah Angelica. Sedangkan pada saat itu, Will yang sedang mengeluarkan Sasha dari dalam makam langsung diserang oleh si pria serigala. Will pun segera lari menghindar dan berteriak memanggil Jack sambil melempar sebuah batu ke dalam menara yang tepat mengenai kaca besar itu. Sontak Jack pun tersadar dan langsung berusaha menghindari menatap mata sang ratu yang ada di kaca. Lalu, tepat pada saat si pria serigala akan menyerang Will dengan kapaknya, Jack datang berayun turun dan menimpa pria serigala itu hingga pingsan. Jack pun memberitahu Will tentang sang ratu yang memang ternyata masih hidup dalam menara tersebut. Sesudahnya, mereka segera bergegas pergi dari tempat itu sambil membawa Sasha. Tapi, sulur-sulur pohon yang ada di situ langsung menyerang dan mencegah mereka untuk pergi. Mendadak, Jack menyadari bahwa kapak milik si pria serigala yang kebetulan tadi diambilnya bisa menakuti sulur-sulur tersebut. Mungkin karena kapak itu mengandung sihir hitam sang ratu. Akhirnya, mereka pun berhasil kembali ke desa dengan selamat dan menyerahkan Sasha yang masih dalam kondisi tidak sadar pada ayahnya. Jack lalu bilang pada warga kalau Ratu Turingian yang ada dalam legenda desa mereka lah yang menculik anak-anak gadis mereka. Di mana sang ratu membutuhkan darah dari 12 anak gadis yang harus diminum tepat pada waktu gerhana bulan darah yang kebetulan akan terjadi malam nanti untuk membuatnya kembali awet muda. Tak selang lama, Jenderal De La Tombe pun muncul bersama tentaranya membawa kepala Bunz dan Hidlik yang telah dipenggal. De La Tombe memenggal mereka karena kesal mereka terus menyebarkan rumor tentang kejadian mistis yang terjadi dalam hutan Marbaden. Lalu, untuk meredam itu semua, De La Tombe pun akhirnya memutuskan untuk membakar hutan itu bersama dengan Jack dan Will yang diikat. Tapi diam-diam, Angelica menyelinap untuk membebaskan mereka, dan setelahnya mereka pun langsung kabur ke dalam hutan. Tiba-tiba, si pria serigala muncul di hadapan Angelica, dan begitu melihatnya, Angelica langsung sadar kalau dia adalah ayahnya yang dikira sudah meninggal. Cerita lalu flashback ke saat ayah Angelica yang hampir tewas karena kedinginan saat berburu dibawa ke dalam menara oleh sang ratu.
di mana sejak saat itu dia pun dijadikan budak oleh sang ratu, termasuk mencari dan menangkap 12 anak gadis untuk ritual bulan darah. Kembali ke Jack dan Will yang langsung menerjang si pria serigala tepat pada saat dia akan menebas Angelica. Tapi Angelica malah berontak melarang mereka untuk membunuh ayahnya. Dan lalu tepat pada saat Jack melompat terjun untuk menolong Angelica, si pria serigala pun melempar cincinnya sehingga membuat kolam itu langsung membeku. Yang mana ketika akhirnya es di kolam itu pecah, Angelica sudah menghilang. Dan Jack pun langsung sadar bahwa Angelica telah jadi gadis ke-12 yang dibutuhkan oleh sang ratu menggantikan Sasha. Pada saat yang sama, sang ratu menghembuskan nafas dinginnya dan membuat sebuah pusaran angin besar yang langsung memadamkan seluruh api yang membakar hutan itu. Sontak tentara Della Tombe yang melihat hal itu jadi kocar-kacir karena ketakutan. Tapi Della Tombe yang tetap tak mau percaya hal mistis langsung menembaki beberapa tentaranya yang berniat kabur dari tempat itu. Lalu saat dia melihat kalau Jack dan Will sudah tidak ada di tempat mereka diikat, dia pun segera bergegas menyusul masuk hutan bersama dengan Capaldi. Kembali ke pria serigala yang sudah sadar dari pingsannya dan langsung dibawa masuk ke dalam menara oleh rombongan gagak hitam. Dia pun segera memberikan botol darah berisi darah Angelica pada sang ratu. Sementara itu, Jack dan Will yang sedang mengeluarkan Angelica dari makam mendadak didatangi oleh Della Tombe yang langsung menembaki mereka. Mereka pun mencoba menjelaskan tentang sang ratu dan 12 gadis yang ada dalam makam di tempat itu. Tapi Della Tombe tak mau mendengarkan dan segera menyuruh Capaldi untuk membunuh mereka. Capaldi yang kelihatannya percaya pada apa yang diceritakan Jack dan Will tentu saja tak ingin menembak mereka, sehingga Della Tombe jadi kesal dan langsung menembaknya. Tiba-tiba Jack pun memanfaatkan momen itu untuk mendorong Della Tombe dan segera mencoba untuk masuk kembali ke menara. Sedangkan Will langsung menyerang Della Tombe dan akhirnya berhasil menusuknya dengan sebuah tombak. Will lalu mendorong tubuh Della Tombe hingga terjatuh bersama dengan bongkahan batu tepat di atas alat pelontar yang langsung melontarkan Jack ke dalam menara. Yang mana pada saat itu si pria serigala sedang menyelesaikan mantra untuk ritual bulan darah. Sontak Jack langsung berteriak menyuruhnya untuk berhenti, dan tepat pada saat sang ratu meminum campuran darah dari 12 gadis itu, Will yang berhasil naik ke menara lewat gulungan rambut yang terikat di kaki Jack langsung mencoba menyerangnya. Tapi alhasil mereka berdua pun melayang sambil berusaha tidak saling menyerang. Sama-sama dundung ya teman tante. Sementara itu, bulan darah sebentar lagi akan penuh, sehingga sang ratu akan kembali jadi awet muda dan 12 gadis yang ada di makam akan segera tewas. Lalu, bersamaan dengan wajah sang ratu yang kembali cantik, Will pun terjatuh akibat tertusuk oleh pisau Jack. Jack yang panik langsung mencabut pisau itu, sementara bayangan sang ratu mendadak muncul di depan cermin dan merayu Will agar mendekat padanya. Sang ratu lalu bertanya pada Will apakah dia masih mau untuk terus hidup, dan karena Will mengiyakannya, sang ratu pun mengambil sihirnya dari si pria serigala dan memberikannya pada Will. Lalu, tepat pada saat sang ratu akan mencium Will untuk menyelesaikan ritualnya, Jack pun melempar kapaknya ke arah cermin besar itu hingga retak. Dan sedangkan si pria serigala yang sudah tersadar dari pengaruh sihir langsung mengambil pecahan kaca yang tersisa dan membawanya terjun dari atas menara hingga pecah berserakan. Dan dengan hancurnya kaca, sang ratu yang mengandalkan kaca itu untuk terus hidup pun akhirnya tewas. Film pun diakhiri dengan Jack, Will, Angelica, dan juga semua gadis yang telah diculik oleh sang ratu akhirnya berhasil selamat. Begitu juga dengan Capaldi yang ternyata masih hidup karena memakai baju zirah anti peluru.
Tapi, apakah sihir hitam sang ratu sudah musnah seluruhnya? Sudah pasti tidak, teman tante. Di akhir film, terlihat potongan kecil pecahan kaca yang masih tersisa dengan bayangan sang ratu di dalamnya. Demikianlah akhir film The Brother Grimm ini. Semoga suka ya dengan alur ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih.